Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke, kita buka aja ya. Alhamdulillah Kak Aina, Masya Allah, tabarakallah. Salam kenal Kak Aina. Ini jadi kayak kelas privat ya. Nih, ada yang gabung lagi. Oke. Kak Aina asli orang mana Kak Aina? Suaranya masih di mute. Udah nggak apa-apa on cam aja. Orang mana? Bandung. Oh Bandung. Iya ya, yang waktu itu yang minggu kemarin juga hadir kan ya? Aku masih ingat kayaknya. Iya kan, minggu kemarin hadir kan? Sekarang kesibukannya apa kuliah kerja? Ya. Tadi habis beres Zoom. Oh kuliah. Kuliahnya di mana? Ya. Di UIN. Oh di UIN, Masya Allah, tabarakallah. Aku suka ke UIN karena suka bareng komunitas ya di sana. Nanti kita kawan-kawan ketemu ya, kopdar ya, Masya Allah. Sekarang bulan puasa ya. Iya nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Semester berapa sekarang? Semester 2. Masih maba ya Allah. Jurusan apa? Jurusan bimbingan konseling Islam. Oh BKI. Itu mah teman teteh banyak yang di situ BKI. Masya Allah, tabarakallah. Nanti PC teteh ya di WA WA. Ya. Nanti kita ketemu, oke? Oke, siap. Nah, ada yang gabung lagi. Apa ini? Selamat datang, Najwa. Selamat datang. Siapa lagi nih? Kak Elok, Kak Najwa. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, Masya Allah. Rasanya senang sekali bisa berjumpa lagi ya. 2 minggu sekali nih gitu. Bisa berjumpa secara online, secara udara bersama teman-teman semua, para perempuan hebat ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkarya bareng ya gitu, menciptakan sesuatu hal yang menginspirasi banyak orang gitu. Itu sesuatu hal yang aku seneng sih karena energi itu menular ya, dan aku pengen kita sama-sama menularkan energi yang positif gitu. Jadi healing itu bukan sekedar lari ke apa, ke alam atau ke mana gitu ya, melarikan diri enggak ya gitu. Di sini ada yang jurusannya BKI itu cocok banget ya dengan konseling-konseling tuh kan. Jadi calon-calon konselor nih gitu kan, Masya Allah, tabarakallah. Ya Alhamdulillah, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robi srahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan ya, nikmat bisa berkumpul. Biasa kalau kelas ini kadang kan dadakan ya gitu. Biar ini aja sih, biar biar apa ya istilahnya. Karena kan kalau biasanya kalau apa? Kalau yang dadakan-dadakan kayak gini tuh kan biasanya mencirikan orang yang udah siap ataupun yang nggak siap kan, kayak gitu kelihatannya gitu. Mungkin yang lainnya qadarullah banyak kegiatan ya gitu. Tapi di sini alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa sharing ya karena apa 2 minggu sekali jadwalnya, dan kalaupun besok besok itu padat ya full gitu qadarullah, dan sore ini pun akan berangkat lagi gitu. Jadi kayak alhamdulillah sama Allah diizinkan ya udahlah jam 2 aja gitu kan untuk ngisi 1 jam sampai jam 3. Kurang lebihnya sejam ya teman-teman. Jadi kita maksimalkan. Nanti yang orang Bandung ya kita bisa secara offline ketemu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya ya di akhirat kelak gitu. Dan segala apa yang kita lakukan tentunya beruswah kepada beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman nih, kan kita memasuki pertemuan kedua ya gitu. Nah, pertemuan kedua ini diharapkan teman-teman sudah apa ya, sudah bisa mempraktekkan gitu. Kemarin juga alhamdulillah tuh yang secara chat ya. Ibu siapa gitu namanya tuh ya, apakah ada hadir orangnya di sini gitu ya?
kemarin tuh ngechat katanya, "Kak, alhamdulillah saya sudah menamatkan surat Al-Baqarah," katanya, "selama 3 hari dan perasaannya itu lega," katanya, dan yang tadinya cemas, kemudian apa gitu ya, pokoknya nanti saya kirimin ya chat-annya. Itu tiba-tiba ngechat gitu dan, oh ternyata alhamdulillah ya ada yang mempraktekkan itu gitu. Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Dulu ketika saya terapi-terapi seperti itu berbayar ya teman-teman. Itu saya hampir 2 juta waktu itu. Dan ya saya bagikan secara cuma-cuma gitu supaya apa ya, supaya orang-orang juga ngerasain manfaatnya seperti apa. Jadi memang sih kalau apa namanya, kalau berbayar itu kan pasti ada komitmen ya di situ, karena yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya tipikal orang yang suka ikut-ikut kelas gitu, walaupun ya secara finansial juga waktu ya jadi mahasiswa juga itu lumayan ya gitu, lumayan di situ nggak dibiayain orang tua gitu. Maksudnya kayak ikut-ikut kelas gitu, "Selamat datang kalian nih, ah nama kita sama." Iya gitu. Jadi kayak, berbayar, apa, ikut-ikut kelas berbayar itu tuh nggak pernah sama sekali dibiayain orang tua atau dibiayain kakak dan lain-lain. Itu saya selalu, menabung gitu ya, menyisihkannya gitu supaya apa, ya kan yang namanya ilmu nggak akan berat ya ketika dibawa-bawa ke mana-mana gitu dan saya pun kayak, ya udah saya bagikan lah gitu, supaya apa, supaya ilmunya, apa, tetap nempel gitu di kepala dan dipraktekkan ya tentunya gitu, kayak gitu. Jadi, ya alhamdulillah teman-teman juga harus bersyukur ya gitu, kayak gitu. Dan, jadi, ya saya pribadi menyiapkan 2 kelas gitu ya, kelas yang gratis sama kelas yang berbayar. Ada beberapa teman-teman yang, di Instagram gitu ya, banyak yang, ya ikut kelas berbayar gitu. Apa bedanya gitu? Kalau bedanya kelas berbayar itu dia lebih private ya. Jadi kayak dia cerita bebas, sebebas-bebasnya gitu ya, tanpa ada penghakiman, tanpa ada ejek ataupun iya semuanya gitu, rahasianya dijaga ya dengan aman dan tentunya, bukan hanya sekedar curhat gitu, tapi kita ngambil hikmah bareng. Kan kalau misalkan kita curhat di sini kadang malu ya, apalagi kalau misalkan umum gitu kan. Kalau umum tuh biasanya kayak apa ya, kayak malu aja gitu kan diceritain gitu kan, terus jadinya kita ketahuan gitu sama orang lain. Tapi ada beberapa dari teman-teman itu yang pengen curhat secara privat, ya itu bebas gitu ya, bebas bebas bercerita gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak, teman-teman juga harus bersyukur karena bisa, apa namanya, ya bisa ikut kelas ini gitu dan belum tentu juga semua orang yang di grup juga bisa ikutan ya gitu, bisa bisa ikutan, kelas ini gitu, kayak gitu. Jadi ya ayo kita sama-sama ya bareng-bareng gitu. Apalagi kalau secara offline ya, kalau secara offline tuh saya nggak pernah yang narif ya. Biasanya, secara offline nih misalnya ada orang yang mau cerita, selagi saya bisa insya Allah saya, ketemu gitu. Tapi beda halnya ketika dia ada orang yang nggak enakan ya, "Teh," katanya, aku mah mau bayar," katanya, "soalnya nggak mau punya," apa namanya, ngerasa balas budi ya, nggak mau utang gitu, nggak mau punya utang gitu, kayak gitu. Padahal ya saya juga nggak pernah narif kalau secara offline itu gitu ya. Karena secara online itu yang DM itu banyak gitu, terus yang curhat itu banyak, mana mungkin saya bisa melayani satu persatu gitu kan masalahnya. Bayangin coba, misalkan yang DM tuh misalkan sehari ada misalkan 20 orang misal nih, terus dalam sehari itu kan saya nggak apa, maksudnya aktivitas, nggak kosong kan, pasti ada yang dikerjain kan gitu. Nah ini 20 orang terus banyak lagi belum, hari-hari selanjutnya itu kan banyak ya, jadi kayak ya udahlah saya, apa, bikin tuh grup gitu, kelas gratis sama kalau kelas berbayar kalau mau privat, ya berarti berbayar gitu, kayak gitu. Dan kemarin juga ada beberapa orang yang ikut secara berbayar gitu dan alhamdulillah jadi bisa kenal banyak orang gitu kan, jadi bisa kenal dari berbagai, apa, daerah dan mereka juga kayak cerita, apa ya, maksudnya di sini kita sama-sama cari, apa, hikmahnya gitu. Karena di setiap masalah itu sebetulnya teman-teman kalau kita sadari gitu ya, hikmah yang Allah berikan itu, wah itu luar biasa. Kalau kita cari itu kebaikannya, itu tuh keren banget gitu. Pembelajaran yang nggak pernah kita temukan di ujian sekolah gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak
bersyukur kalau teman-teman dapat ujian gitu kan, dapat ya sama Allah diberikan luka gitu kan, diberikan, apa namanya, ya segala sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan atau yang di orang-orang di sekitar kita yang menjadi pembelajaran ya gitu, itu kan mereka semua itu atas izin Allah hadir dalam kehidupan kita. Tapi memang untuk prosesnya nggak mudah ya, karena kita dibentuk dengan keyakinan yang mungkin pola asuh, entah itu, apa namanya, ilmu yang kita yang berada saat ini di dalam diri kita ya belum cukup mungkin ya gitu, atau kita nggak tahu caranya merilis itu seperti apa gitu kan, kayak gitu. Nah jadi kita sama-sama untuk belajar gitu dan harapannya kalau saya pribadi ya ke depannya gitu, setelah teman-teman bisa pulih, bisa berdamai dengan diri sendiri itu harapannya kita bisa bertumbuh bareng, kita berkarya bareng, kita bisa bikin project bareng gitu kan, kita bisa, apa, ya sama-sama meluruskan niat ya semata-mata untuk menjadi manusia yang bermanfaat gitu kan. Untuk sama-sama meluruskan niat bahwa, aku nggak mau nih gitu orang-orang di luaran sana itu merasakan, sama seperti aku gitu, hal-hal yang karena, segala sesuatu itu dimulai pasti ada alasannya. Makanya kan kelas kemarin ditanya kan gitu, kelas kemarin ditanya, "Tujuan mengikuti kelas ini tuh apa?" Gitu kan, seminggu yang lalu ya gitu, seminggu, 2 minggu yang lalu ya, "Apa?" Gitu. Jadi kita harus punya tujuan gitu, karena saya pun gitu kan, mengadakan kelas ini tentunya ada tujuan gitu kan. Ada tujuan yang ingin saya capai gitu, supaya, apa namanya, dampak atau kebermanfaatan itu bisa lebih meluas lagi gitu. Mungkin saat ini dengan fasilitas yang serba kurang, misalkan orang yang kurang gitu, padahal tim saya tuh banyak sebetulnya ya. Tapi qadarullah ya, mereka punya kegiatannya masing-masing sebetulnya gitu. Jadi nggak yang stay di sini gitu, di grup ini, nggak gitu kan, kayak gitu. Ya dengan segala, apa, serba, apa adanya gitu ya, kita terus bergerak gitu. Begitupun dengan teman-teman, apa yang masih bisa kita lakukan, lakukan gitu. Apa yang masih bisa kita, apa, gerak gitu, ya udah gerak aja gitu. Selagi kita bisa bisa melakukan sesuatu, ya kita lakukan itu asalkan sesuatu itu, tidak merugikan siapapun dan ya justru malah membawa kebermanfaatannya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah nah untuk hari ini, palingan yang di grup ya kan ada beberapa materi tuh yang ingin disampaikan dan praktek ya tentunya gitu. Bentar, eee, ini ada berapa orang ini? Ada 1, 2, 3, ada kurang lebih 10 ya. Nah, teman-teman di sini siapa yang ikut yang udah nyimak pertemuan pertama atau ada yang belum? Pertemuan pertama. Biar kita menyesuaikan materinya kira-kira. Atau udah semua, udah nonton nyimak? Maaf belum, Kak. Oke, Kak Nurul belum ya? Kak Nurul asli orang mana, Kak? Domisilinya? Klaten, Masya Allah. Ya, Klaten. Saudara kembar saya tuh bukan di Klaten ya, Klaten Jawa kan? Oh iya di Solo, saudara kembar saya di Solo. Oke, salam kenal Kak Nurul. Kak Nurul, tujuan mengikuti kelas ini apa, Kak? Iya, punya saudara kembar. Aku mirip banget. Mirip banget. Jadi kalau misalkan nanti ketemu di jalan, kalau kalau disapa misalkan ya, itu, Laeni," misalkan, ternyata bukan, itu Laena. "Saya di Solo." "Oh iya? Oh Klaten tuh sini ya?" "Oh iya? Wah Masya Allah tabarakallah." Iya saudara kembar saya itu kan, asli orang Bandung tuh, nikah lah gitu kan, udah nikah, saya belum ya, jadi cerita deh. Nah, saudara kembar saya itu sekarang tinggalnya di Solo gitu sama suaminya gitu, alhamdulillah sudah punya anak 1. Waktu itu saya pernah tahun 2025 apa ya, 2025, iya 2025 akhir tuh, waktu Oktober tuh ke sana, ke Solo gitu, nengokin bayinya. Sekarang bayinya udah besar, nggak besar sih baru 5 bulanan, kayak gitu ya. Kak Nurul kira-kira ikut tujuan kelas ini apa, Kak? Ingin apa?
Boleh on cam, boleh diketik gitu kan, ataupun lainnya. Masya Allah, Kak Nurul. Salam Kak. Halo Kak. Tadi pertanyaannya alasan mengikuti kelas ini ya? Tuh. Banyak sih Kak. Kan dulu kan saya suka lihat ini ya postingannya Kakak ya. Terus insya Allah apa ya kayak tenang aja gitu. Setiap Kakak ngomong insya Allah kayak bikin tenang gitu. Masya Jadi Allah. ya biar suka ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Jadi tujuannya ingin apa? Sama-sama tenang. Masya Allah. Insya Allah. Ya, Kak Nurul harus bisa lebih dari saya ya. Hobinya apa? Apa ya? Sekarang kegiatannya apa, Kak? Kalau saya mahasiswa Kak. Mahasiswa di mana? Kampus mana? UNS. Oh, ini jurusan apa? Pendidikan biologi. Masya Allah. Ya. Keren nih, ini tuh banyak banget mahasiswa dan saya pribadi tuh masih bergelut di kampus gitu karena sering berkumpulnya sama komunitas mahasiswa gitu dan ya mudah-mudahan tahun ini juga bisa jadi mahasiswa kembali. Pengennya sih S2 ya, amin ya Allah. Oke. Terima kasih Kak Nurul. Mudah-mudahan tujuannya ini ya tercapai gitu dan nanti kalau saya pribadi pengen cari orang yang komitmen ya, yang benar-benar dibimbing gitu, yang pengen benar-benar dibimbing, yang pengen benar-benar diarahkan. Itu nanti insya Allah gitu akan saya follow up gitu. Ya minimal 2 minggu sekali gitu kan untuk melihat perkembangannya seperti apa. Kan kalau saya tuh punya namanya Progress Me Up ya. Itu kan ada adminnya. Nah itu Progress Me Up ini dari anak balita sampai dewasa gitu ya. Kalau balita sih paling les privat yang seperti itu, tapi kalau dewasa itu pengembangan diri gitu ya. Nah, progress Me Up ini artinya tuh progres bukan melihat hasil gitu. Karena hasil itu bukan wilayah kita ya gitu. Ketika kita mau pulih, bertumbuh dan berdaya, tentu ada progresnya. Dan progresnya itu yang kita lihat gitu. Progresnya sekecil apapun teman-teman, nggak harus wah gitu, nggak harus karena segala sesuatu itu dimulai dari kecil gitu. Bahkan postingan-postingan saya juga ketika saya posting itu nggak langsung viral, nggak langsung banyak gitu. Tapi berawal dari apa? Dari langkah pertama gitu. Nah, jadi makanya saya itu pengen gitu ya, apa yang saya alami itu saya bagikan gitu ke banyak orang karena pada saat itu saya pun kadang pernah fokusnya ke hasil gitu. Makanya lah di situ saya udahlah bikin Progress Me Up gitu yang artinya pertumbuhan diri kan me up gitu kan berkembang progres yang penting ada progresnya hasilnya itu udah bukan ranah kita kayak gitu. Nah kayak gitu ya jadi tujuannya dari teman-teman masing-masing harus punya itu ya satu tujuan itu di kelas kemarin tuh selalu dibahas tentang tujuannya apa tujuan jangan sampai ya udahlah karena ada waktu atau karena misalkan, gratis gitu saya ikutan nggak kayak gitu, tapi dibangun tujuannya apa, karena kan apa yang kamu niatkan itu akan kamu dapetin gitu kan, betul nggak? Jadi, niat kita pastikan gitu untuk lurus dan pastikan tujuannya itu baik gitu kan, kayak gitu. Supaya kita juga punya tolak ukur, "Oh iya, tujuan saya tercapai ikut kelas ini," gitu kan, kayak gitu. Kalau saya pribadi suka banget ya jalan-jalan gitu ya, suatu saat nanti siapa tahu bisa ke Solo lagi gitu, ketemu Kak Nurul gitu ya, kita adain seminar di sana kan, kita nggak tahu gitu kan, iya kan, gitu. Nah itu gitu, kita nggak tahu, langkah kecil mana yang mengantarkan kita kepada langkah-langkah yang besar gitu. Semua, orang-orang besar sekalipun gitu, mereka diawali dengan langkah-langkah kecil gitu. Kayak gitu ya. Ke Aceh dong Kak sesekali, insyaallah pengen, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah izinkan gitu. Siapa ini yang orang Aceh tuh? Mana pesan? Nah, Kak Najwa ya, Masya Allah. Kak Najwa, Masya Allah. Siap Kak Najwa, nanti kalau Allah izinkan. Pengen banget tuh ke Solo ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ke Solo, ke Aceh gitu ya. Ke Solo udah pernah sih saya beberapa kali, nggak beberapa kali sih, kehitung jari lah ya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan yang pertama tadi pastikan tujuan teman-teman mengikuti kelas ini
niatkan gitu, niatkan untuk Allah supaya apa? Supaya jadi nilai ibadah ya. Supaya jadi nilai ibadah dan kalau misalkan itu, diniatkan karena Allah, insya Allah jadi pahala, ya. Jadi teman-teman juga sekarang sedang berkorban ya, mengorbankan waktunya, mengorbankan, tenaga pikirannya dan juga mengorbankan kuotanya, gitu kan. Karena, nge-Zoom juga kan butuh WiFi atau butuh kuota gitu. Nah, itu pengorbanan itu jangan sampai disia-siakan ya, gitu. Itu yang ke-1 luruskan niatnya, dan yang kedua, apa yang disampaikan sedikit demi sedikit diamalkan ya, dipraktekkan gitu. Kayak gitu. Karena saya cari orang yang punya komitmen gitu. Kemarin juga ada yang ngechat ya secara pribadi gitu. Oh, ternyata apa yang saya sampaikan beliau amalkan gitu. Kalau nggak salah ibu-ibu apa tete-tete ya, ibu-ibu kalau nggak salah. Beliau menghatamkan surat Al-Baqarah selama 3 hari gitu. Jadi itu perasaannya ini banget ya gitu. Ngerasa yang tadinya cemas, overthinking gitu. Itu ada ininya gitu, ada apa namanya, feedback atau perasaan yang berbeda gitu ya, kayak gitu. Nah, itu yang pertama, tujuannya diluruskan lagi gitu. Landasannya apa? Landasannya adalah kan kalau kita berbicara itu pasti ada 3 ya, ilahiyah, ilmiah, dan praktis. Nah, itu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah di mana semua konten-konten saya itu atau apa yang saya sampaikan itu mengandung hikmah gitu. Ilahiyah itu di sini ada landasannya, ada Qur'annya, ada ayatnya, ada hadisnya gitu kan. Ada contoh dari Rasulnya. Kemudian yang kedua ilmiah. Ilmiah di sini itu risetnya mana gitu kan. Risetnya itu kayak contohnya sudah melakukan penelitian yang mana gitu kan, jurnalnya seperti apa dan lain-lain. Dan praktis, praktis di sini itu diharapkan teman-teman bisa eh, sedikit demi sedikit mengamalkan itu gitu ya, mengamalkan isi dari apa yang saya sampaikan gitu, apa yang kita pelajari gitu kan, kayak gitu. Jadi 3 itu ya prinsipnya gitu, ilahiyah, ilmiah, sama praktis gitu. Nah, setelah itu tadi udah ya, tujuannya sekarang kita mengakui luka ya gitu. Prakteknya adalah mengakui luka. Nah, teman-teman boleh siapkan catatan ya, siapkan bukunya. Nah, bukunya disiapin itu kalau bisa sih khusus buku healing gitu ya. Jadi jangan dicampur sama buku-buku yang lain gitu kan. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti kalau misalkan ke-trigger lagi gitu kan, ada emosi lagi gitu kan, kan yang namanya manusia pasti ada lagi masalah, itu dibuka bukunya gitu. Bener nggak? Diingat-ingat lagi, oh iya prakteknya seperti ini gitu kan. Kayak gitu. Jadi apa? Jadi ketika ketika kita menulis atau mendengarkan, menyimak itu tidak hanya sekadar hari ini gitu. Tapi itu bisa berdampak untuk hari-hari selanjutnya seperti itu. Itu jadi disiapkan ya bukunya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Udah pegang kertas sama ya, pulpen atau pensil? Sudah siap? Udah ya? Nah, yang pertama, saya sedih jika titik-titik. Jadi teman-teman coba tulis, saya sedih jika apa ya? Gitu. Kira-kira apa ya? Gitu. Kalau lagi sedih, jika apa? Gitu. Oke, boleh ditulis ya. Nah, udah ya? Udah belum? Udah? Kain udah? Udah. Udah oke, karena udah. Yang kedua, saya marah jika. Karena yang namanya sedih marah itu manusiawi ya. Dan setiap kita juga pasti pernah gitu kan. Seperti itu, sedih, marah. Tapi apa yang membuat kita marah itu? Saya marah jika apa ya? Oke,
Udah selesai? Oke. Ya, yang keempat, tadi yang kedua ya? Ketiga sekarang. Saya takut jika titik 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 titik. Lagi perasaan takut, ya Allah gitu kan. Kalau ada perasaan takut tuh, makanya kan sama Allah tuh di dalam Al-Quran, ya Allah akan menguji dengan kelaparan, ketakutan gitu kan, kekurangan buah-buahan gitu. Terus satu keniscayaan, hanya saja respon kita mau seperti apa. Dan kita analisa dulu penyebabnya seperti apa kan. Kalau misalkan kita tidak tahu apa penyebabnya, akarnya sulit untuk dikendalikan gitu. Apa yang tidak kita tahu akan sulit untuk dikendalikan. Seperti halnya dokter juga kan bertanya gitu, apa yang sakitnya gitu kan, terus keluhannya apa aja gitu kan. Jadi tahu ya menganalisa gitu. Nah, yang ketiga itu, sekarang yang keempat. Yang keempat itu, saya sakit hati jika sakit hati gitu kan. Wah, itu kayak nyesek banget nih gitu. Misalkan apa gitu kan, diabaikan gitu kan, atau difitnah, atau di apa gitu kan. Oke, udah ya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, saya menyesal jika Oke, udah teman-teman. Ini kayaknya kita seumuran semua deh ya. Seumuran semua kayaknya kita ini. Oke, saya menyesal jika. Nah, itu coba cek ya jawaban teman-teman. Nah, itu ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya mengakui perasaan itu gitu. Jadi kalau ada perasaan itu coba dianalisa dulu gitu. Boleh dirasakan dulu gitu kan ketika sedih, karena sebab dari semua yang kita yang kita yang Allah hadirkan kepada hidup kita itu adalah kita merasakan dulu gitu kan. Ibaratnya kayak kita lagi saum. Saum jangan dialihkan untuk kita lapar, jangan dialihkan main nonton atau misalnya jalan-jalan atau apa. Ya rasakan laparnya gitu. Karena itu latihan kan gitu. Oh iya, misalkan lapar, haus, dirasain aja gitu, dirasakan aja laparnya, hausnya gitu. Enggak yang mengalihkan, karena kalau mengalihkan itu kayak apa ya, jatuhnya justru di mana letak pembinaannya gitu kan, di mana letak jiwa yang dilatihnya tuh di mana gitu kan. Tapi kalau misalkan kita untuk menikmati itu semua, termasuk begitupun dengan rasa sedih kita, dengan marah kita, dengan kecewa kita, itu dinikmatin gitu kan. Dengan apa lagi? Dengan rasa penyesalan kita atau apapun itu gitu. Yang hadir di dalam hati kita, kita nikmati itu. Selagi itu tidak merusak, marah yang tidak merusak, tidak reaktif ya gitu. Sedih yang tidak berlebihan, itu kita nikmatin aja gitu. Dengan ucapkan ya, dengan ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya menerima segala ketetapanmu, semua terjadi atas kehendakmu gitu kan. Kayak gitu. Baru di situ ucapkan istighfar kayak gitu. Supaya ya bisa diatur dengan pernafasan gitu ya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bukan hanya sebatas diam ya, tapi dia menahan untuk tidak
melakukan hal yang buruk gitu kan, menahan ya seperti halnya ibu hamil gitu ya, yang melahirkan. Beliau tuh ya seorang ibu itu pasti sabarnya tuh tanpa batas ya. Kenapa? Karena beliau merasakan sakit yang sangat amat, tetapi beliau tetap mengatur pernafasannya itu gitu. Dan itu menjadikan bahwa itu sabar gitu. Sabar di situ tuh adalah kita mengatur emosi kita, mengatur pernafasan kita, mengatur tindak tanduk atau langkah tindakan kita itu seperti apa gitu. Jadi tidak reaktif ya, tidak melukai diri. Jadi kita bisa mengelola emosi tersebut. Kayak gitu. Kayak kita masih ada waktu 20 menit lagi ya. Nah, terus teman-teman boleh tulis. Tadi kan sesuatu hal yang sifatnya tidak nyaman ya. Siapa yang nyaman dengan kesedihan? Nggak ada kan? Siapa yang nyaman dengan rasa marah? Siapa yang nyaman dengan rasa takut? Nggak ada gitu. Kemudian sakit hati, menyesal itu perasaan-perasaan yang nggak nyaman gitu. Nah sekarang coba tulis perasaan yang nyamannya gitu. Makanya kalau Allah itu adil banget. Menciptakan sedih pasti ada bahagia. Menciptakan kotor pasti ada bersih gitu. Itu udah jadi sunatullah gitu. Kesedihan, kebahagiaan itu silih berganti. Itu sesuatu hal yang Allah pergulirkan siang dan malam. Kekalahan, kemenangan gitu kan. Kemudian apa? Kebatilan, kebenaran, semua saling melengkapi dan disinilah tugasnya manusia untuk mengelola itu semua. Makanya manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ard gitu, untuk mengurus, memimpin gitu kan. Memimpin dirinya, mengurus alam semesta ini, menjaga amanah yang Allah titipkan dan mengelola itu semua gitu, mengelola bumi termasuk diri kita yang ada di sini, di diri kita. Sistem yang ada di dalam diri kita, sistem yang ada di rumah yang kecil itu gitu, yang kita kelola ya. Nah, tadi sudah kan sesuatu yang gak nyamannya gitu. Kalau saya bilang sih sesuatu gak nyaman ya, karena kalau positif negatif sebenarnya segala perasaan itu nggak ada yang apa ya, tidak ada yang buruk gitu ya, selagi kita bisa mengelolanya. Seperti halnya Umar bin Khattab yang beliau marah, itu kan marahnya kepada kafir Quraisy ya, jadi nggak apa-apa kalau mau marah gitu. Misalkan tadi, oh iya, diletakkan kepada yang haknya gitu, kepada yang seharusnya. Nah sekarang coba memprogramkan bahagia kepada diri sendiri itu dengan cara kita mengenali arti bahagia, kemudian berharga, kaya, dan dicintai gitu ya. Nah ini bisa dengan menuliskan lagi ya, teman-teman coba tuliskan. Saya merasa bahagia jika, nah coba tulisin. Karena setiap orang tuh definisi bahagia itu beda-beda gitu kan. Kayak gitu ya, gitu. Kalau di ilmu Stephen itu, karena saya bergelut ya di dunia Stephen juga, itu masing-masing kepribadian orang-orang itu beda-beda gitu kan. Bahagianya. Ada yang dengan cinta, ada yang dengan harta, ada yang dengan tahta, ada yang dengan kata, ya kata itu inspirasi, ada yang dengan satu lagi itu bahagia gitu. Jadi kalau dia nolong orang pasti bahagia gitu. Itu kan Stephen, sensing. Sensing tuh chemistry-nya uang harta gitu. Seperti halnya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Kemudian Stephen, T-nya thinking. Thinking itu seperti Umar bin Khattab, tahta ya kebahagiaannya. Tahta di sini berarti dia bisa memberikan amanah, kepemimpinan ke banyak orang gitu. Kemudian tahta, kemudian ada insting. Insting itu bahagia ya, nolong gitu. Nah itu Rasulullah SAW itu insting yang sempurna gitu kan. Wah itu insting yang sempurna banget gitu. Kemudian itu kan mestinya bahagia. Kemudian ada intuiting. Intuiting itu intuisi. Dia chemistry-nya kata. Nah saya sama saudara kembar saya itu berbeda ya. Dia belahan otak kanan, saya belahan otak kiri. Makanya kita kadang memandang sesuatu tuh berbeda gitu kan. Dia lebih ke dominannya otak kanan, sedangkan saya otak kiri bawah gitu ya. Saya sensing, dia intuiting. Kemarin juga ada yang chat. Apakah di sini hadir gitu ya orangnya, tiba-tiba dia ngechat. Teh katanya. Kak bilangnya, saya udah pernah tes TV katanya. Hasilnya feeling extrovert katanya. Wah, Masya Allah gitu. Orang Cianjur kalau nggak salah, apa Sukabumi gitu ya. Sukabumi kalau nggak salah. Terus udah gitu, alhamdulillah ya gitu. Maksudnya kalau udah tes, ya tinggal dikonsultasikan gitu. Tinggal diarahkan aja kalau udah tahu enak gitu.
kayak gitu. Nah, itu ya gitu, intu-inting kata chemistry-nya penuh dengan kata-kata gitu kan. Saya golongan darah B. Kalau golongan darah B itu identiknya dengan intu-inting. Makanya orang-orang kadang nyangkanya, wah, suka kata-kata karena apa? Intu-inting. Padahal enggak, saya sensing gitu kan. Karena golongan darah saya B, jadi kayak ya seneng aja dengan kata-kata juga gitu kan. Kayak gitu. Kayak gitu ya, itu sekilas tentang jadi ke Stevie nih. Nah, sekarang coba nulis yang kedua. Yang kedua, saya merasa berharga, ya. Tadi bahagia, sekarang berharga. Berharga ketika apa, gitu kan. Saya merasa bahagia ketika apa. Udah ya? Oke. Ada waktu 15 menit lagi. Yang ketiga, saya merasa kaya jika tadi bahagia, yang pertama, yang kedua berharga, yang ketiga kaya. Semoga yang di yang di Google Meet ini semua ya Allah kayakan ya. Amin ya rabbal alamin. Kayak hatinya, kayak skillnya, kayak adabnya, kayak akhlaknya, kayak hartanya gitu kan. Supaya bisa mengkayakan orang lain. Amin. Itu doa saya sih. Ya Allah, tolong kayakan lain ya Allah supaya bisa mengkayakan banyak orang. Aduh ya Allah. Ya begitulah doa kepada Allah tuh perlu ya tidak detail juga tidak apa-apa sih, tapi ya apa sih yang nggak boleh gitu. Kalau bagi Allah apapun minta boleh gitu. Ya Allah beri saya ilmu supaya saya bisa menebarkan ilmu itu gitu kan ke banyak orang, itu boleh. Kemudian yang terakhir, saya merasa dicintai ketika atau jika gitu ya. Nah, itu ya diharapkan teman-teman semua bisa menulis itu ya. Nanti kita bahas kenapa sih kita harus menulis kayak gini gitu. Dan dari kelas ke kelas selanjutnya itu tuh nyambung gitu. Jadi kalau sayang banget sih kalau nggak hadir gitu. Tapi ini saya rekam tuh ya gitu demi kalian semua. Saya rekam tapi nggak tahu ini setengah-setengah rekamnya karena memorinya lumayan. Soalnya biasanya saya streaming juga di YouTube tapi karena laptopnya sedang bermasalah, jadinya ini cuma di HP doang gitu. Tapi nanti entahlah seperti apa nanti dibagikannya. Karena kalau lewat WA sepertinya nggak mungkin.